Tapi itu juga berpengaruh sama ini nggak sih partner-partner gitu? Katanya kemarin jualan beras, jualan roti, kok sekarang malah bikin podcast gitu. Selamat datang di Bersua Podcast. Oke, kali ini nggak pakai neko-neko karena kita pakai seadanya dan Ini luar biasa adanya. luar biasa adanya Luar ya. biasa adanya. Oke, di sebelah saya ada Mr. Popo. Yes, Mas Danang. Oke, nama lengkapnya Rizky Rizky Ardi Nugroho. Ardi Nugroho, tapi kok menjadi Mr. Popo? Karena nggak ada yang kenal dengan nama Rizky Ardi Nugroho sebenarnya. Panggilan Oke. dari zaman SMP ketika banyak orang menggandrungi Dragon Ball. Oke. Mr. Popo tuh dewa bumi yang hitam, bibirnya merah. Ya kurang lebih gitulah. Jadi emang dari dulu mengasosiasikan dengan Mr. Popo. looknya gitu. Oke, sampai sekarang Sampai sekarang dari SMP, jadi teman-teman semua orang kenal dengan Mr. Popo. semua orang kenal dengan Mr. Popo dan Rizky Ardi Nugroho itu Malah justru nama samaran mungkin. malah nama samarnya. Oke, ini gini ya. Kalau teman-teman nggak asing dengan podcast Do You See What I See atau cerita dari Raditya Dika yang rumah horor di Jalan Magelang ya, kalau nggak salah ya. Rumah Eyang. Rumah Eyang. Rumah Eyang. Nah, itu sebenarnya aku mau kepo sih. Kenapa kok bisa ini collab sama Radit sih? Atau Nggak- emang ada nggak hubungan collab. darah atau gimana itu? Nggak collab sih sebenarnya. Jadi Ah. waktu itu Radit teman SMA. Radit temen SMA. Nah, sekelas dulu. Terus dia pernah waktu kuliah dulu pernah main ke rumah Jogja. Oke. Di rumah Eyangku. Mhm. Terus ya dia inget ada itu. Mhm. Terus waktu tahun 2018 itu tengah-tengah tahun kira-kira dia sore-sore dia nelpon. Nah, Gue inget lo punya cerita horor kan waktu itu Ah. gitu. Karena waktu itu dia lagi bikin paranormal experience. oh iya, Paranormal Experience. Yang istrinya itu loh, istrinya Oh, lihat iya. sesuatu terus kok yang nonton rame banget. Mm-mm. Terus akhirnya dia bikin series itu loh, paranormal experience dia. Ngomongin kita sebenarnya tadi TPHP, terus ngeluarin produk kayak gitu. Kadang sekarang masalah besar teman-teman yang setelah lulus itu atau bahkan ketika kuliah, anjir, gue salah jurusan nih gitu kan. Bahkan ketika ya kita belak-belakan aja ya. Aku sedikit merasa apa yang aku kerjakan sekarang itu kurang relevan dengan jurusanku sekarang gitu kan. Oke. Oke, Yang bikin konten ini iya. atau usaha kopimu? Enggak, usaha kopi itu sebenarnya itu juga berdasarkan apa yang aku pelajari gitu kan. Oke. Jadi aku kan jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Bagaimana kita membangun sebuah masyarakat melalui ini. Nah, itu secara skema dan sistem teorinya bagus nih. Secara jalan ya kita jalanin aja gitu. Cuma ketika udah ada ini, udah ada YouTube dan segala macem, kayaknya kok ngerasa, waduh, ini kok nggak gue banget ya jurusan gitu. Itu itu yang kadang ngerasa gitu nggak sih dulu waktu kuliah nih ya. Kebetulan milih jurusan itu anti mainstream ya. Jadi Oke. aku berasal dari sekolah di Jakarta, SMA 70 waktu itu. Yang orang nggak ada yang milih jurusan teknologi pangan dan hasil pertanian. Tapi emang sengaja dari dulu emang aku selalu ngambil pilihan yang anti mainstream gitu. Orang-orang milih mungkin kedokteran, orang-orang milih teknik, aku pengen beda aja gitu. Beda aja. Dan dulu tuh kebetulan waktu terakhir kuliah terakhir SMA itu ada dosen UGM datang dan itu bawa buku tebal buku UGM. Kan itu ada isinya ada silabus. Nah, aku nyari jurusan dari silabus. Wih, Karena aku harus tahu apa yang dipelajarin dalam satu kuliah tuh. Jadi ketika masuk TPHP ya aku enjoy sih sebenarnya. berarti emang udah riset ya kan? Ya, Nah, tapi nggak ada masalah sih buat teman-teman yang salah jurusan. Saya pikir ya jurusan tidak menentukan segalanya sih. iya. Kan tetap ya misalnya contoh dari dunia konten kreator, misalnya bikin konten gitu kan. Ya dia kan mempelajari yang lain ya maksudnya. Misalnya di TP pun kan kita nggak diajarin ngedit misalnya. Iya. Itu hanya soft skill lah yang mungkin semua orang bisa pelajari apapun jurusannya. Tapi Atau usaha juga sama kan. iya sih bener, sempat mention tadi kalau aku juga orangnya suka bosan gitu. Iya, emang bener juga kalau udah bosen kita ngerjain yang sebelumnya kita kerjain itu juga nggak ada masalah gitu kan. Iya. Jadi bosan tuh gini loh, kalau udah tahu suka bosan,
harus ngasih solusi. Apalagi udah tahu itu kekuranganmu misalnya gitu, kekurangan kita ya. Kadang-kadang udah bosen ya udah kan kita perlu pelarian. Tapi sometimes orang lupa ketika pelarian yang udah jalan tuh ditinggalin. Aku punya banyak contoh ya karena omku juga pengusaha. Tapi tipikalnya dia ngerjain satu sukses, bosen tinggalin, bikin baru. Jadi selalu memulai dari nol, mulai lagi. Ya dia suka fase itu nggak apa-apa. Ya itu jalan hidup orang. Ya, tapi aku nggak mau. masing-masing. Kenapa? Karena ketika udah jalan, aku melibatkan banyak orang terlibat kan. Iya. Ada partner, ada orang customer, ada pekerja. Kalau aku bosan dan aku tinggalin, mereka gimana? Nah itu kan sebagai tanggung jawab aku dalam merawat apa yang udah aku buat gitu. Tanggung jawab ya. Kalau bosan kan pribadi. Tapi kalau udah tanggung jawab sama orang banyak, sama apalagi orang suka produk kita, itu bikin konten kan juga produk ya. Ini kan produk. Tapi itu juga berpengaruh sama ini nggak sih, partner-partner gitu? Katanya kemarin jualan beras, jualan roti, kok sekarang malah bikin podcast gitu? Itu berpengaruh nggak sih dengan apa ya, kayak ini sepanjang semuanya jalan sih nggak ada masalah ya. Jadi bosen boleh, ninggalin sementara boleh, tapi jangan lepas sama sekali kan, tetap ada controlling gitu. Berarti kalau ngomongin salah jurusan itu tergantung diri sendiri atau gimana? Salah jurusan sih mungkin banyak terjadi ya, kadang-kadang karena memang tidak didahului dengan riset misalnya. Atau yang penting masuk UGM, itu sering banget kan. Yang penting masuk UI, yang penting masuk ITB. Terus nggak mungkin teman-teman udah tahu kemampuannya segini, dia ngambilnya, nggak mungkin dia masuk kedokteran, atau nggak mungkin dia masuk teknik, dia ngambil yang jurusan yang secara grade, passing grade, yang penting masuk UGM. Itu kan sebenarnya ya gimana, kita hidup harus dengan passion juga kan. Tapi kalau udah salah jurusan, ya ada pilihan sih sebenarnya. Berhenti sekalian, kejar jurusan yang dia mau, atau ya udah tanggung jawab aja sambil nanti nyari passionnya di dalam itu yang bisa kita kerjakan. Karena buat aku S1 tuh ya pelengkap ya. Kita membentuk pola pikir, dapat networking dan sebagainya. Kalau kebetulan apa yang kita kerjakan itu sejalan, itu benefit, itu nilai plus. Tapi kalau nggak, banyak kok teman-temanku yang emang ya bisa dibilang salah jurusan, tapi akhirnya dia menemukan passionnya ketika bekerja. Kayak temanku jurusannya teknologi pangan dan hasil pertanian. Begitu kerja sekarang di dunia oli, distribusi oli, Total, dia kerja di Total. Ya kan completely different, tapi memandang oli sebagai produk itu kan sama aja, hanya yang satu produk pertanian, yang satu produk yang lain gitu kan. Jadi wawasannya sebenarnya sama. Jadi ya kalau emang udah terjebak dengan salah jurusan, segera temukan apa yang jadi passion, dan misalnya nggak bisa cabut ya udah selesaiin dulu, karena tanggung jawab udah ngambil kan? Gitu. Ya iya sih sebenarnya emang gitu. Dan ketika kita jalan pun benar, kalau S1 itu pelengkap, aku mungkin bisa nambahin sama teman-teman ya. S1 itu membentuk pola pikir dan networking, itu penting banget. Ketika contoh nih ya, sebuah kampus itu dari Sabang sampai Merauke itu ada orang, itu mungkin kita nggak ngerasain sekarang, waduh ini manfaatnya apa. Tapi ketika udah lulus, itu yang udah lulus dulu deh yang jawab, karena aku belum lulus. Belum lulus. Belum. Masih mau lama. Udah tua ya? Mau kuliah masih lama. Pengen kuliah lama. Nyobain. Gimana ya? Itu gimana itu? Tentang networking itu. Jadi sebenarnya bukan ya itu salah satu dari sekian banyak manfaat gitu dari kuliah. Cuman kan menurutku kuliah itu bentuk tanggung jawab kita juga terhadap ya diri kita sendiri kan. Diri dan orang tua. Iya, orang tua jelas karena mereka yang mensupport, financial support lah. Tapi kan kita tanggung jawab nih, kita udah ambil, kita mau gimana? Let's say gini, aku juga banyak menemukan teman-teman yang salah pekerjaan. Jadi dia kerja mungkin udah 10 tahun. Udah umur gua kan mungkin dari pertama lulus sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun kan. Tapi mereka merasa, wah gue salah kerja nih. Gue nggak suka kerjaan, ngeluh terus. Tapi dia butuh duitnya. Nah itu sama kan? Iya. Tapi saya bilang, kalau kamu masih butuh duitnya, nggak usah ngeluh. Kalau kamu mau ngejar passion, kejar passionmu. Tapi jangan ngeluh lagi nanti. Kan gini, kita kayak misalnya bikin konten. Iya. Kan bikin konten nggak tiba-tiba dapet misalnya revenue-nya sekian gitu kan. Tapi kan ada proses. Ya sama kan, kita ngerjain sesuatu dengan passion, ya harapannya nanti akan menghasilkan. Ya kayak mungkin teman-teman udah banyak dengerin nih kayak ikigai atau apa-apa itu kan, ya kita harus kerja harus sesuai passion ya.
Tapi kalau salah jurusan menurut saya masih bisa dibetulin lah. Dengan apa ya? Mungkin ya kalau ada opsi boleh minta izin sama orang tua. Boleh nggak saya? Pertanyaannya pertama adalah jangan merasa salah jurusan terus harus gimana nih. Tapi temuin dulu passionnya apa, tujuannya apa. Nanti kalau udah tahu ya kita kan ternyata misalnya sekarang di anak sosial misalnya. Ternyata saya pengennya di kedokteran gitu. Ternyata ya saya bilang. Kalau emang ternyata ke sana ya udah quit aja, kejar kedokteran gitu. Tapi kadang-kadang kita cuma ngerasa salah jurusan, tapi kita belum tahu jurus yang kita mau tuh apa sih. Iya. Jangan-jangan nanti berhenti pindah ya ternyata tetap salah jurusan. Atau yang nerusin ya karena emang dia nggak pernah tahu passionnya, akhirnya dia cuma menjalani hidup aja. Ya lulus harus kerja, ya yaudah apa aja deh. Nah itu kan lagi-lagi tidak sesuai passion tuh. Jadi kalau saran saya temukan dulu kamu mau ngapain gitu. Teman-teman tuh mau ngapain. Kalau udah tahu mau ngapain ya akhirnya kan tahu bisa nyusun. Oh, yang harus dipelajarin ini. Meskipun salah jurusan nggak ada masalah karena sebenarnya itu kan baru ilmu dasar ya. Ya, ini sih aku jadi sempet pengen mention salah satu quotes-nya Menteri Pendidikan kita yang baru Pak Nadiem Makarim. Yang mana? Sebenarnya bilang kalau sekolah kita, sistem pendidikan kita itu hanya seperti ngajarin orang berenang di kolam renang. Padahal dunia di luar pekerjaan dan lain sebagainya itu seperti lautan yang nggak bisa kita tebak. Ada hiu di situ, ada arus di situ dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa dikatakan ya walaupun aku belum lulus tapi sedikit tahu lah dunia luar. Ternyata it's something different daripada yang kita pelajari. Itu beda banget. Walaupun disiplin ilmu kita teknologi pertanian. Pada akhirnya juga nge-podcast, ya kan? Pada akhirnya juga bikin konten, bikin YouTube, ya kan? Tapi kan semuanya akhirnya belajar, misalnya udah tahu nih, saya suka podcast, saya suka dengerin podcast. Oke, akhirnya belajar, bikin podcast begini. Terus akhirnya punya ya rekan-rekan kayak ada Mbak Devi, ada Mas Ruli juga yang terlibat. Kita saling belajar. Nah, jadi menurut saya ada part belajar juga yang menjadi ya semuanya lah gitu. Jadi yang kita hadapi kita harus belajar dengan ilmu baru dan akhirnya enjoy. Saya pikir kalau emang kita mau ngapain ya kita harus enjoy, passion, enjoy ya nanti ada jalan lah. Jalan tuh maksudnya kalau itu mau jadi pekerjaan ya kita harus berhitung juga apakah ini ada manfaat secara finansial atau enggak atau cuma sekedar hobi. Kalau hobi itu akan bermanfaat sama kehidupan kita enggak, kita lihat lagi gitu. Berarti ini kita mention ke akhir sesi yaitu adalah seberapa feedback kita kepada masyarakat. Dalam artian kan kita ngelakuin sesuatu menurutku ya, ketika kita udah di level dimana diri kita itu sudah berdaya dan diri kita itu sudah sejahtera, nggak ada salahnya dong kita ngajak orang lain dan lain sebagainya atau kita ngajarin orang lain. Nah, bentuk apa yang sebenarnya ya istilahnya baik untuk kita berikan kepada masyarakat? Kalau saya sendiri sering jadi saya ngalamin banyak hal ya, misalnya dari usaha gitu. Saya pengen banget selalu punya mentor gitu. Tapi kebetulan ya mungkin ada orang yang nggak semua orang bisa jadi mentor kita kayak bapak saya juga pegawai. Saya waktu itu nggak punya banyak teman-teman yang sama-sama usaha gitu. Jadi kan ya siapa sih yang bisa jadi mentor? Ya sebenarnya semua orang. Jadi misalnya saya misalnya ketemu Mas Danang, Mas Danang bikin gini. Apa yang bisa saya pelajari Mas Danang? Mas pasti akan jadi mentor. Jadi semua orang yang saya temuin di jalan itu jadi mentor saya. Baik customer juga bisa atau mungkin penonton gitu. Dengan memberikan feedback, mungkin ada hate comment, ada komen bagus itu juga jadi pelajaran buat kita. Nah, kalau buat saya juga harus memberikan timbal balik dong. Timbal balik dengan apa? Misalnya dalam dunia usaha, saya bikin konten cerita usaha. Cerita usaha. Itu adalah salah satu niatan saya dan rekan yang lain. Saya bertiga, di mana saya bisa memberikan sumbangsih, minimal memberikan impact. Ya walaupun yang dengerin nggak banyak. Gitu. Karena itu bukan satu bentuk konten yang semua orang suka gitu. Dan niche banget lah, sempit banget lah. Tapi ternyata dengan sempitnya itu ternyata banyak orang yang memberikan feedback. Mas, alhamdulillah saya dengerin ini, terus usaha saya begini-begini, dan itu kita banyak komunikasi dengan mereka. Dan bahkan kemarin saya ketemu waktu dalam sebuah event, saya ketemu orang dari Tasikmalaya gitu ya, nyapa saya
dia nggak kenal saya dari horor, Oke. dia nggak kenal saya temennya Radit, dia nggak kenal saya dari mana-mana, tapi dia kenal saya dari Teman cerita bisnis. usaha. Oh iya. Cerita Karena usaha. dia nyari konten yang sejalan sama apa yang dia Oke. butuhkan. Dan itu saya sangat, oh ternyata saya punya, at least apa yang kita kerjakan bertiga itu punya manfaat. Oke. Terus kemudian dari horor juga sama. Ya bukan berarti kita bikin konten terus menakuti. Tapi di sini yang saya pelajari sama tim sama kontributor lain kan bagaimana mendelivery sebuah storytelling. Itu punya nyawa gitu ya. Gimana kalau cerita itu datar, efeknya kayak gimana. Ketika kita tambahin ini jadi bagaimana. Ada sound effect jadi gimana, itu jadi kayak ya buat saya belajar lagi kan. Ternyata menghibur orang juga bisa seperti itu. Oke. Dan tanggung jawab saya apa ya? Mungkin kalau buat saya pribadi, saya belajar dari banyak orang. Saya banyak dibantu sama orang, dari teman-teman editor, dari teman-teman kontributor. Sumbangsi saya apa? Ya saya pengen punya sumbangsi juga sama. Kayak kalau saya minta teman-teman share untuk bikin kelas podcast ya, saya anytime, pokoknya saya nggak mikir apa-apa, ayo gitu. Kalau teman-teman mau bikin podcast, ayo, mau belajar, ayo. Makanya ya kebetulan saya punya kesempatan sama, kalau di Jakarta ada saya ada kesempatan sama teman-teman komunitas. Setiap bulan kita bikin kelas podcast. Nah itu salah satu bentuk ya, kalau saya pribadi bagaimana saya dapat ilmu dari orang, saya juga harus menyampaikan ilmu buat orang. Salah satunya buat besok banget itu ya? Di UGM besok di TP, dan saya bilang sama anak-anak TP kan, ayo bikin workshop mumpung saya di sini, silakan undang siapa aja. Dan kebetulan kampus juga memfasilitasi tempat, ya ayo gitu. Oke. Jadi pada akhirnya yang namanya salah jurusan atau salah pekerjaan itu tergantung diri kita sendiri. Jadi salah jurusan sebenarnya emang salah gitu. Kalau menurut saya emang salah. Itu salahmu, nggak riset. Iya. Cuman kan setelah tahu salah itu kita punya sikap. Ya kita tahu kan, salah satu haruskah berhenti, yang kedua haruskah meneruskan dengan syarat, atau ketiga ya nyari yang sesuai passion. Maksudnya ya jalanin tapi harus ada yang menghibur lah. Iya. Menghibur tuh banyak, misalnya cari hobi yang menghibur yang sejalan sama jurusannya. Oke. Atau Mas Danang kuliah di sosial ini tapi sambil bikin konten yang mungkin sejalan sama masa depannya. Itu banyak bisa kita lakukan. Gitu, thank you banget. Dan buat teman-teman yang lihat ini di YouTube, kalian bisa dengerin fullnya di Spotify dan Apple Podcast. Gue sih gila ngomong gini di samping Dusi Otesi yang top chart loh. Saya bersua ini tidak ada apa-apanya. Gitu. Enggak lah, salah. Oke, thank you banget Mr. Terima Popo kasih, ya, Mas Danang. dan see you.